agama dalam menghadapi isu-isu kontemporer, hijrah, jihad, dan radikalisme beragama. Tugas ini disusun untuk mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dosen pengampu Bapak Salman MPD. Disusun oleh saya, Rizka Meirani, dengan NIM 0401240014, Fakultas Hukum Universitas Islam Dr. Kyai Mutakin Purwakarta, periode 2025. Abstraknya, yaitu agama memiliki peran krusial dalam menghadapi isu-isu kontemporer seperti hijrah, jihad, dan radikalisme beragama. Dalam era globalisasi, pemahaman terhadap konsep-konsep ini sering mengalami distorsi yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna hijrah dan jihad dalam Islam yang sebenarnya, serta peran agama dalam menangkal radikalisme. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan studi literatur, dengan sumber data dari jurnal, buku, dan artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hijrah harus dipahami sebagai transformasi moral dan spiritual, bukan sekadar perpindahan fisik. Jihad juga mencakup perjuangan dalam berbagai aspek kehidupan, bukan hanya peperangan. Sementara itu, radikalisme beragama disebabkan oleh pemahaman agama yang sempit, ketidakadilan sosial, dan faktor politik. Peran agama dalam menangkal radikalisme dapat diwujudkan melalui pendidikan keagamaan yang moderat, penguasaan nilai toleransi, dan serta dialog antar agama. Moderasi beragama menjadi solusi utama dalam menciptakan harmoni sosial dan mencegah penyalahgunaan ajaran agama. Kata kunci yang dicari yaitu agama, hijrah, jihad, radikalisme, dan moderasi beragama. Lanjut kepada bab pendahuluan, yang dimana memiliki latar belakang yaitu agama memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam menghadapi berbagai isu kontemporer yang berkaitan dengan hijrah, jihad, dan radikalisme beragama. Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, pemahaman terhadap konsep-konsep agama seringkali mengalami distorsi yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan ketegangan antar umat beragama. Oleh karena itu diperlukan pendekatan yang komprehensif dan moderat dalam memahami serta mengamalkan nilai-nilai agama agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Hijrah dalam pemahaman klasik merujuk pada perpindahan Nabi Muhammad dan para sahabat dari Mekkah ke Madinah sebagai bagian dari strategi dakwah dan perlindungan terhadap umat Islam. Namun, dalam konteks modern, hijrah seringkali dipahami secara sempit sebagai meninggalkan kehidupan duniawi menuju kehidupan yang lebih islami, yang dalam beberapa kasus dapat mengarah pada eksklusivisme sosial. Oleh karena itu, penting bagi umat manusia untuk memahami hijrah secara lebih luas, yakni sebagai perubahan menuju kehidupan yang lebih baik berdasarkan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan kesejahteraan bersama. Konsep jihad juga seringkali mengalami penyempitan makna. Dalam Islam, jihad tidak hanya berarti perang fisik, tetapi juga mencakup perjuangan dalam menegakkan kebaikan, keadilan, dan melawan hawa nafsu. Sayangnya, pemahaman yang keliru tentang jihad seringkali dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok ekstremis untuk membenarkan tindakan kekerasan. Oleh karena itu, perlu ada pemahaman yang lebih mendalam dan edukasi yang lebih luas tentang jihad sebagai upaya konstruktif dalam membangun peradaban yang damai dan harmonis. Radikalisme beragama merupakan tantangan besar dalam dunia modern, di mana sebagian individu atau kelompok mengadopsi paham agama yang ekstrim dan menolak keberagaman. Radikalisme ini dapat berujung pada intoleransi, bahkan aksi terorisme. Agama seharusnya menjadi sumber perdamaian dan solusi bagi permasalahan sosial, bukan sebagai alat untuk membenarkan tindakan kekerasan. Oleh karena itu, penting juga bagi para tokoh agama, akademisi, dan masyarakat serta umum untuk mengedepankan pendekatan moderat, wasatiyah dalam beragama, serta memperkuat dialog antar agama guna mencegah berkembangnya paham radikal. Dengan demikian, peran agama dalam menghadapi isu-isu kontemporer seperti hijrah, jihad, dan radikalisme beragama sangatlah krusial. Pendidikan agama yang benar, pemahaman yang moderat, serta kerjasama antara berbagai elemen masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan harmoni sosial dan mencegah penyalahgunaan ajaran agama untuk kepentingan yang merugikan. Masalah yaitu bagaimana konsep hijrah dalam Islam yang sebenarnya, apa makna hijrah dalam Islam, apa penyebab utama munculnya radikalisme beragama, bagaimana peran agama dalam menangkal radikalisme,
serta apakah moderasi beragama dapat menjadi solusi dalam mengatasi radikalisme. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memahami bagaimana konsep hijrah yang sebenarnya, yang kedua untuk memahami makna jihad dalam Islam, yang ketiga untuk mengetahui penyebab utama munculnya radikalisme beragama, yang keempat untuk mengetahui bagaimana peran agama dalam menangkal radikalisme beragama, serta yang kelima untuk mengkaji moderasi beragama sebagai solusi dalam menghadapi isu-isu kontemporer tersebut. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, sumber data yang diperoleh dari jurnal, ilmiah, buku, dan artikel terpercaya yang membahas tentang hijrah, jihad, dan radikalisme dalam Islam. Pembahasan yakni yang pertama mengenai konsep hijrah dalam Islam. Hijrah dalam Islam memiliki makna yang luas dan tidak terbatas hanya pada perpindahan fisik dari satu tempat ke tempat lain. Secara historis, hijrah merujuk pada peristiwa perpindahan Nabi Muhammad dan para sahabat dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi sebagai bagian dari strategi dakwah dan perlindungan terhadap umat Islam dari tekanan kaum Quraisy. Peristiwa ini menjadi titik awal kalender Islam dan dianggap sebagai simbol perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Dalam konteks yang lebih luas, hijrah dapat dipahami sebagai transformasi spiritual dan moral individu untuk menjadi lebih baik sesuai dengan ajaran Islam. Hijrah juga mencakup usaha meninggalkan segala bentuk perilaku buruk menuju kehidupan yang lebih bermakna dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Konsep ini menegaskan bahwa hijrah tidak hanya tentang fisik, tetapi juga tentang perubahan diri dalam hal keyakinan, akhlak, dan tindakan sehari-hari. Dalam dunia modern, konsep hijrah seringkali dipahami secara beragam. Ada yang memaknainya sebagai berpindah ke lingkungan yang lebih islami, sementara ada pula yang menekankan aspek perbaikan diri dan peningkatan kualitas ibadah. Oleh karena itu, pemahaman hijrah harus dikontekstualisasikan sesuai dengan tuntunan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai fundamental Islam. Dengan demikian, hijrah dalam Islam adalah konsep dinamis yang mencerminkan perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik dalam berbagai aspek, baik secara spiritual, sosial, maupun intelektual. Pemahaman yang moderat dan mendalam terhadap hijrah dapat membantu umat Islam menjalani kehidupan yang lebih baik tanpa terjebak dalam ekstremisme atau kesalahpahaman terhadap konsep ini. Yang kedua, makna jihad yang sebenarnya. Jihad dalam Islam memiliki makna yang luas dan seringkali mengalami penyempitan interpretasi dalam berbagai konteks. Secara etimologis, jihad berasal dari kata jahada yang berarti berjuang atau bersungguh-sungguh. Dalam Islam, jihad mengandung arti usaha maksimal dalam menegakkan kebaikan, mencegah kemungkaran, dan meningkatkan kualitas diri dalam aspek spiritual, sosial, dan intelektual. Jihad bukan sekadar peperangan dalam arti fisik, melainkan lebih luas lagi mencakup jihad melawan hawa nafsu, jihad dalam mencari ilmu, jihad dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, dan jihad dalam berdakwah. Dalam Al-Quran, jihad seringkali dikaitkan dengan upaya menjaga keadilan dan menegakkan nilai-nilai Islam yang penuh kasih sayang dan kedamaian. Sayangnya, jihad sering disalahartikan oleh kelompok ekstremis sebagai legitimasi untuk melakukan kekerasan. Padahal, dalam ajaran Islam, kekerasan bukanlah tujuan utama jihad, dan Islam menekankan perdamaian serta keadilan dalam menyelesaikan konflik. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami jihad dalam kerangka yang lebih luas, agar tidak terjebak dalam narasi yang menyimpang. Dengan memahami jihad secara benar, umat Islam dapat menjadikannya sebagai kekuatan positif dalam membangun peradaban yang lebih baik dan harmonis, baik dalam skala individu maupun sosial. Yang ketiga, penyebab utama munculnya radikalisme beragama. Radikalisme beragama muncul akibat beberapa faktor, di antaranya yang pertama, pemahaman agama yang sempit dan tekstualis. Radikalisme seringkali muncul dari pemahaman agama yang sempit, literal, dan tidak kontekstual. Individu atau kelompok yang memahami ajaran agama secara kaku cenderung menolak perbedaan dan menganggap pandangan mereka sebagai satu-satunya kebenaran. Banyak juga individu yang hanya memahami ajaran agama secara parsial, tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan sejarahnya. Yang kedua, faktor sosial dan ekonomi, di mana kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan ketimpangan ekonomi dapat mendorong individu untuk mencari alternatif yang dianggap lebih adil, termasuk ideologi radikal. Ketidakpuasan terhadap kondisi sosial ekonomi sering dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis untuk merekrut anggota baru. Yang ketiga, ketidakstabilan politik dan konflik.
Negara-negara yang memahami ketidakstabilan politik, perang, atau konflik berkepanjangan seringkali menjadi lahan subur bagi radikalisme. Konflik etnis dan sekretariatan dapat memperkuat perasaan permusuhan terhadap kelompok lain. Radikalisme juga seringkali menjadi melalui interaksi sosial dan media yang menyebarkan ideologi ekstrem. Keempat, propaganda dan doktrinasi oleh kelompok ekstremis. Kelompok radikal sering menggunakan media sosial, buku, ceramah, dan jaringan tertutup untuk menyebarkan ideologi mereka. Doktrinasi ini seringkali disertai dengan narasi kebencian terhadap kelompok lain. Yang kelima, ketidakpuasan terhadap pemerintah atau kebijakan negara. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah baik karena korupsi, kebijakan yang dianggap tidak adil, atau represi terhadap kebebasan beragama dapat mendorong individu untuk mencari alternatif melalui gerakan radikal. Yang keenam, pengaruh global dan jaringan internasional. Radikalisme beragama tidak hanya berkembang dalam suatu negara, tetapi juga dipengaruhi oleh jaringan global. Gerakan ekstremis lintas negara seperti Al-Qaeda dan ISIS memanfaatkan teknologi dan koneksi global untuk menjabarkan pengaruh mereka. Yang ketujuh, pendidikan yang kurang kritis dan moderat. Sistem pendidikan yang kurang mengajarkan pemikiran kritis, toleransi, dan keberagaman dapat membuat individu lebih mudah terpengaruh oleh ideologi radikal. Kurangnya pendidikan agama yang moderat juga berkontribusi pada penyebaran ekstremisme. Yang keempat, peran agama dalam menangkal radikalisme. Agama memiliki peran penting dalam menangkal radikalisme beragama di antaranya. Yang pertama, pendidikan keagamaan yang moderat. Pendidikan agama yang mengajarkan nilai-nilai toleransi, kasih sayang, dan persaudaraan sangat penting dalam menangkal radikalisme. Pendidikan yang benar akan membentuk pemahaman agama yang seimbang dan tidak mudah terpengaruh oleh paham ekstrim. Pendidikan agama juga seharusnya memperkenalkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin kepada masyarakat. Yang kedua, penguatan peran tokoh agama dan institusi keagamaan. Tokoh agama dan lembaga keagamaan berperan dalam membimbing umat agar tidak terpengaruh oleh ideologi radikal. Ceramah, khutbah, dan kajian keagamaan yang berlandaskan ajaran moderat dapat menjadi alat untuk mencegah penyebaran radikalisme. Ulama juga harus berperan aktif dalam membimbing umat agar tidak terjerumus dalam paham ekstrim. Yang ketiga, penguatan nilai-nilai toleransi, di mana agama mengajarkan untuk saling menghormati perbedaan dan menjaga perdamaian. Dalam konteks ini, tokoh agama memiliki peran strategis dalam menyebarkan ajaran yang menekankan pentingnya hidup berdampingan tanpa kekerasan. Masyarakat harus dididik untuk memahami pentingnya hidup berdampingan dengan berbagai kelompok agama dan budaya. Yang keempat, membangun narasi keagamaan yang inklusif. Narasi keagamaan yang inklusif yang mengakomodasi keberagaman dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dapat menjadi tameng terhadap paham-paham radikal. Ini dapat dilakukan melalui media sosial, seminar, dan forum keagamaan. Yang kelima, kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat. Agama dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menangkal radikalisme melalui berbagai program seperti deradikalisasi, pembinaan napi, teroris, dan kampanye anti-radikalisme di lingkungan pendidikan serta masyarakat. Pembahasan selanjutnya mengenai moderasi beragama sebagai solusi radikalisme. Moderasi beragama merupakan pendekatan yang menekankan keseimbangan dalam memahami ajaran agama, sehingga tidak condong kepada ekstremisme maupun liberalisme yang berlebih. Prinsip moderasi ini mencakup yang pertama, toleransi dan inklusivitas, di mana menghormati perbedaan dan mengedepankan sikap saling memahami. Yang kedua, keseimbangan dalam beragama, di mana menghindari sikap berlebihan dalam memahami ajaran agama. Yang ketiga, dialog antar agama, yang membuka ruang diskusi antara pemeluk agama untuk menghindari prasangka dan kesalahpahaman. Kesimpulan yang saya bahas barusan yakni bahwa radikalisme beragama merupakan isu kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pemahaman agama yang sempit dan kondisi sosial politik. Konsep hijrah dan jihad dalam Islam sering mengalami penyempitan makna yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif dan moderat sangat diperlukan. Agama memiliki peran penting dalam menangkal radikalisme melalui pendidikan, peran ulama, serta penguatan nilai toleransi. Moderasi beragama menjadi pendekatan yang efektif